Oke, selamat pagi buat kita semua. Tadi saya sebenarnya mau antar anak saya, rencana mau pakai HP, tapi istri bilang udah Bapak acara dulu baru antar. Karena anak kami harus bawa ke Unai, sebenarnya dia harus kuliah, bisa kuliah dari jauh, tapi karena dia semester terakhir, dia sudah harus susun skripsi, dan dia harus penelitian, harus pakai laboratorium, jadi tidak bisa hanya di sini. Karena dia sudah semester yang terakhir, tinggal skripsi. Jadi harus kami bawa ke Unai hari ini. Tapi Ibu Pendeta bilang sudah, acara saja dulu, nanti takutnya di jalan hilang sinyal. Jadi puji Tuhan, kami boleh bersama-sama, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang muda yang saya kasihi, saya senang bahwa kita terus aktif, khususnya Indonesia Youth for Christ, sejak pandemi selalu mempunyai inisiatif untuk membangun kerohanian orang-orang muda, di mana kita merasakan di masa-masa seperti inilah kita lebih banyak belajar firman Tuhan, lebih banyak berdoa, dan lebih banyak kita memeditasi bagaimana firman Tuhan itu bisa kita hidupkan dengan pertolongan kasih karunia Tuhan. Ya, jadi memang hanya dengan anugerah Tuhan, mercy, ya rahmatnya yang besar itu yang bisa menolong kita. Terima kasih lagu tema dan lagu pujian yang sudah disampaikan dan lagu tema. Saya senang mendapat kabar bahwa lagu tema ini ditulis atau yang menjadi komposer adalah Pendeta Irfan Kabangan. Karena sahabat lalu kami baru saja bikin acara Youth Music Festival yang menghimbau untuk orang-orang muda sekarang berkarya lagu rohani gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi saudara, sudah saatnya bagi kita untuk membuat karangan-karangan lagu. Kalau saudara digerakkan untuk punya talenta itu, buatlah karangan-karangan lagu yang berisikan doktrin-doktrin gereja kita dalam bentuk syair dan lagu. Dan kemarin kami sudah buat Sabtu yang lalu, ya persis hari Sabat yang lalu. Kenapa saudara? Karena sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, Allah itu adalah Allah yang senang menciptakan. Allah adalah Allah yang senang berkarya, dan masterpiece-nya adalah saudara dan saya, manusia. Jadi kita diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan menurut gambar Allah. Berarti daya kreativitas dari Allah ada dalam pikiran kita. Seharusnya umat-umat Tuhan banyak berkarya untuk Tuhan. Kita membuat lagu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah tema yang kita bicarakan sahabat lalu di Youth Music Festival. Ya, walaupun tidak sempurna, tapi kita harus mulai, ya, supaya kita betul-betul bisa punya lagu-lagu yang baru yang diciptakan oleh generasi muda saat ini, tapi tentu dengan koridor musik gereja kita yang sesuai dengan rencana Allah. Dan itu dimulai dengan doa, baca firman, lalu kita ungkapkan dalam syair dan lagu-lagu rohani. Jadi saya mendorong, kalau saudara punya lagu-lagu yang baru, karang, lalu kalau perlu kita bentuk bukunya, buku suplemen lagu rohani orang muda, supaya itu bisa menjadi satu cerita pengalaman rohani yang baru di abad sekarang ini. Umat-umat Tuhan mempunyai lagu-lagu pengalaman rohani. Ya, karena lagu-lagu Mazmur adalah lagu yang dikarang karena pengalaman rohani daripada hamba-hamba Tuhan, termasuk Daud yang banyak menulis kitab Mazmur. Kita membutuhkan pengalaman rohani yang baru di zaman modern ini, lalu kita ungkapkan dalam lagu rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan akan hal ini. Terima kasih acara yang sudah dibuat oleh IYC. Dan saat ini pendeta ingin membicarakan tentang The Youth and I Will Go. Pemuda dan saya harus pergi. Untuk itu kita kembali mengundang Roh Kudus, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mempelajari
nasihat firman-Mu, dan juga arti pemuda bagi gereja Masehat hari ke-7. Indonesia Youth for Christ sebagian daripada supporting ministry gereja ini untuk bekerja, membantu pekerjaan pelayanan orang-orang muda, dan mempersiapkan orang-orang muda untuk hari-hari terakhir di mana Yesus akan segera datang yang kedua kali. Berkati bila mana kami akan mempelajari saat ini, Roh Kudus hadir menerangi pikiran kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah bukan dengan kata-kata hamba-Mu, tetapi tuntunan Roh-Mu lah yang membuat pekabaran ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan dan motivasi bagi kami untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih termotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami buat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua yang ikut hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saya minta izinkan share screen. Ya. Oke. The youth and I will go. Saudara-saudara, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini adalah pelajaran dari senior youth leadership yang pendeta ambil sebagian, yang dikatakan filsafat dan misi dari pelayanan pemuda Advent. Filsafat dasar dari pelayanan pemuda Advent dibangun pada landasan Alkitabiah dari pewahyuan tentang siapa itu Yesus Kristus. Jadi pelayanan pemuda Advent itu adalah berfokus kepada siapa Yesus itu oleh orang-orang muda bagi dirinya. Kemudian filsafat ini dilanjutkan dikatakan Yesus adalah model kita dalam hal pelayanan penjelmaan atau inkarnasi. Mengizinkan tabiat Kristus dan kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, sehingga dapat menjadi murid-murid sejati dari Dia di dalam generasi ini. Jadi orang-orang muda ya mempunyai satu rencana dari pelayanan orang muda adalah tabiat Kristus dan kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Sehingga kita akan menjadi murid-murid sejati di dalam generasi ini yang semakin banyak tantangan. Misi dan visi dari orang-orang muda ini adalah pemuda Advent untuk menuntun orang-orang muda ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus Kristus. Jadi orang-orang muda harus merasakan pengalaman hubungannya dengan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan juga menolong orang-orang muda ini menerima panggilan pemuritan. Pemuritan dari Yesus Kristus, discipleship. Kita, orang-orang muda ketika kita bergabung dan ingin melakukan misi bersama, maka kita harus merasakan keselamatan itu di dalam hubungan kita secara pribadi dengan Yesus, dan akhirnya kita akan siap menjadi murid Yesus atau di dalam mengikuti pemuritannya. Kemudian dikatakan misi dari pelayanan orang muda Advent secara mendasar satu dari keselamatan, pemuritan, dan pelayanan yang berakal dalam model Alkitabiah pada saat misi gereja mula-mula yang tercatat dalam buku Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 47 sampai 47. Ada 4 kekuatan dinamis yang mendorong pertumbuhan dari gereja yang mula-mula. Kemurahan yang pertama, kemudian ibadah, ya, kemudian masyarakat, dan juga melayani. Jadi ada 4 kekuatan pertumbuhan gereja yang mula-mula, yaitu kemurahan, ibadah, ya, masyarakat, melayani. Jadi orang-orang muda tidak hanya terfokus kepada satu bahagian. Di dalamnya ada ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu yang menjadi utama, ya. Kemudian akan memiliki kemurahan dan menghadapi lingkungan masyarakat yang nyata, apa yang harus kita buat dengan cara melayani. Ya. Yesus katakan, aku tidak meminta engkau
supaya mengangkat murid-murid ini dari dunia, tapi aku meminta supaya mereka dilindungi di dalam dunia dan menjadi saksi Tuhan. Keempat kekuatan yang dinamis ini dengan kuat terajut ke dalam pekerjaan dan misi dari Departemen Orang Muda. Ini adalah pelayanan Alkitabiah di mana Adventist Youth Ministry dijalankan oleh orang muda kepada orang muda dan untuk orang-orang muda dan dengan orang muda. Jadi orang muda sangat penting di dalam pelayanan ini. Sasaran dari pelayanan pemuda Advent adalah mengerti akan sasaran-sasaran dari pelayanan pemuda Advent adalah teramat sangat penting. Ellen G. White berkata dalam Signs of the Times, tanggal 29 Mei tahun 1893, di sini dia menetapkan sasaran untuk Departemen Pemuda. 1. Melatih orang muda untuk bekerja bagi orang muda lainnya. Yang kedua, untuk merekrut orang muda supaya menolong gereja memelihara gereja mereka dan mereka yang mengaku sebagai pemelihara hari Sabat. Jadi saudara-saudara harus ingat ketika kita buat kegiatan, kita harus juga menjadikan gereja kita bertumbuh. Kemudian yang ketiga, untuk bekerja bagi mereka yang tidak seiman dengan kita. Inilah nasihat dari Ellen G. White untuk pekerjaan orang muda. Melatih orang muda untuk melayani orang mudanya di sekitarnya dan merekrut orang muda untuk menolong gereja. Jadi gereja harus kita doakan, kita harus tolong bagaimana kebangunan rohani terjadi. Dan juga kita bekerja bagi yang tidak seiman dengan kita. Sasaran dari pelayanan pemuda Advent. Untuk mencapai sasaran-sasaran ini, maka orang-orang muda dipanggil untuk berdoa bersama dan belajar Alkitab bersama. Jadi saudara sudah buat ini, berdoa dan belajar Alkitab bersama. Kemudian bersekutu bersama di dalam interaksi sosial Kristen. Ya, kita tidak terlepas untuk fellowship, persekutuan. Kemudian bersama di dalam, bertindak bersama di dalam kelompok-kelompok kecil untuk menjalankan program bersaksi yang telah direncanakan. Pengembangan kecakapan dan keahlian dan talenta di dalam pelayanan untuk Yesus. Saling mendorong satu dengan yang lain di dalam pertumbuhan rohani. Harus ada kelompok-kelompok kecil di dalam orang-orang muda yang sifatnya di dalamnya bersaksi. Kemudian pengembangan talenta kecakapan di dalamnya untuk pelayanan bagi Yesus. Saling mendorong satu sama lain di dalam pertumbuhan rohani. Tahun 1907 pada rapat General Conference yang diadakan di Glen, Switzerland, M.A. Kern, Direktur Pemuda yang pertama terpilih, menetapkan sasaran sebagai berikut. Untuk meningkatkan tingkat devosional dari orang-orang muda. Jadi kita harus buat orang-orang muda itu suka melakukan kebaktian secara pribadi. Kebaktian di dalam pagi maupun petang. Untuk mengangkat standar pencapaian dari orang-orang muda. Standar karakter tabiat ya harus diangkat tinggi-tinggi. Itu bisa dapat kalau kita rajin membaca Alkitab, membaca tulisan-tulisan Roh Nubuat. Untuk mendidik dan melatih orang muda dalam pelayanan. Jadi tidak cukup kita kuat di dalam iman, tapi harus siap melayani. Untuk menyediakan kesempatan-kesempatan jangkauan keluar dan pelayanan. Harus ada outreach untuk mengajarkan prinsip-prinsip pelayanan. Untuk menuntun orang muda menemukan nilai individu mereka dan mengembangkan serta menemukan karunia rohani. Jangan lupa ketika kita dibaptis, ketika kita menjadi anggota gereja Tuhan, kita diberikan paling sedikit satu karunia rohani. Dan itu harus kita temukan dan kita kembangkan. Nah, saudara-saudara, orang-orang muda di sini, IYC, inilah kepemimpinan orang muda di gereja kita, ya, terbagi menjadi dua, orang muda junior dan orang muda senior. Orang muda junior di dalamnya adalah programnya adalah Master Guide, ya, kemudian Pathfinder dan Adventurer. Kemudian sekarang yang senior sudah ada yang baru, jadi dia terpisah. Jadi bagi mereka yang tidak terlalu senang ikut kepanduan, nah, inilah programnya, Senior Youth Leadership. Lalu di sana ada AY, Adventist Youth, dan ada Ambassador, usianya ada di situ ya. Jadi
yang akan menjadi pelatih buat orang muda dewasa yang tidak terlalu senang dalam ikut kepanduan, maka ada program ini, yaitu orang muda dewasa 22 sampai 30 tahun plus, kemudian ambasador usia 16 sampai 21 tahun. Dan mereka yang melatih adalah mereka yang sudah menjadi SCL atau pemimpin orang muda senior. Inilah gambaran gereja kita di dalam kepemudaan supaya kita mengerti bahwa gereja kita pun terus bertumbuh, ya. Kemudian ingat, ini adalah cita-cita dari pelayanan pemuda Advent. Tujuan pemuda Advent adalah pekabaran Advent ke seluruh dunia di dalam generasiku. Ya. Misi untuk menuntun orang muda di dalam satu hubungan yang penyelamatan bersama Yesus dan menolong mereka menyambut panggilannya kepada pemuritan. Jadi kalau kita merasa kita adalah orang muda yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus menyampaikan pekabaran Advent ini ke seluruh dunia di dalam generasi saya. Dan kita harus punya misi membangun hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Lalu moto, karena kasih Kristus yang mendorong kita. Ya. Jadi kasih Yesuslah yang menjamah kita. Dan ada janji sebagai orang-orang muda yang menantikan kedatangan Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus, saya berjanji untuk mengambil bagian secara aktif di dalam pekerjaan dari pelayanan orang muda Advent. Melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain dan untuk menyelesaikan pekerjaan Injil di seluruh dunia. Saudara, apapun bentuk pelayanan orang muda, kalau kita adalah anggota gereja Masehat Vandari ke-7, harus aktif mendukung pekerjaan pelayanan di gereja kita. Aktif juga untuk pelayanan keluar, untuk menolong orang lain, untuk menyelesaikan pekerjaan Injil ke seluruh dunia. Inilah janji orang-orang muda, termasuk IYC. Karena saudara dan saya bagian dari orang-orang muda yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita harus ingat, inilah janji orang-orang muda. Nah, saudara-saudara, kita akan pindah ke dalam I Will Go. Saudara, kenapa kita pergi? Nah, saya ingin bawa kita di dalam pikiran dan perasaan Yesus. Alasan kenapa I will go. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita, apalagi menamakan diri Indonesia Youth for Christ, tahukah saudara pikiran dan perasaan Yesus? Ini pikiran dan perasaan Yesus. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah pikiran dan perasaan Yesus orang-orang muda. Ya, I will go dari Tuhan Yesus adalah dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia telah mengosongkan dirinya. Kenapa? Dia mau pergi. Ya, bagi Yesus I will go harus menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan berkorban mati di kayu salib, bukan mati yang biasa. Kenapa? Untuk keselamatan manusia. Anak-anak muda, ingat, apalagi kita mengatakan Indonesia Youth for Christ. Inilah pikiran dan perasaan Yesus. Dia tidak bangga kealahannya, ya, yang dia pertahankan, tapi dia tanggalkan itu, mengosongkan dirinya. Go, dia pergi menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan berkorban. Kenapa? Dia tahu kalau dia tidak berkorban, manusia tidak punya kesempatan untuk keselamatan. Inilah mercy yang besar, inilah rahmat yang besar yang Tuhan tunjukkan kepada dunia ini. Indonesia Youth for Christ, IYC harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus ini. Yesus sebenarnya di surga sudah nyaman, saudara. Comfort zone bagi Yesus di surga.
Tetapi bukan karena sekedar kemuliaan yang dimiliki di surga. Saudara, Yesus memiliki kemuliaan di surga, bayangkan. Dan dia bukan sekedar tinggal dalam lingkungan yang tanpa dosa. Dia hidup di lingkungan makhluk-makhluk yang tidak berdosa, yang tidak jatuh ke dalam dosa. Dan dia bukan hidup sekedar karena seluruh malaikat menyembah dia. Di sorga dengan kemuliaan Yesus miliki, dia itu selalu disembah oleh makhluk-makhluk ciptaannya. Bagi Yesus itu sudah nyaman, tapi itu tidak memuaskan. Kenapa? Karena ada satu planet di alam semesta ini yang akan binasa kalau dia tetap tinggal dalam singgasana surga mulia. Rasa nyaman sejati bagi Yesus adalah dia ingin menyelamatkan umatnya di planet bumi yang akan binasa kalau dia tidak datang dan meninggalkan surga. Saudara-saudara, perasaan dan pikiran Yesus itu luar biasa. Dia tidak pernah rasa nyaman dengan situasi di surga, walaupun surga itu tempat yang nyaman. Di lingkungan orang-orang tanpa berdosa. Di lingkungan orang-orang yang setia satu sama lain. Di lingkungan makhluk-makhluk surga yang menyembah dia, yang mengakui dia dan kealahannya. Tapi bagi Yesus, kenyamanan di surga tidak cukup. Kenyamanan di surga tidak dapat menahan Yesus tetap di surga. Daya tarik untuk melihat manusia yang berdosa. Daya tarik untuk menolong planet bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Daya tarik untuk menyelamatkan manusia yang hilang. Yesus segera meninggalkan surga dan datang menjelma menjadi manusia. He go, ya. Dia tanggalkan kealahannya, dia bungkus kealahannya dengan kemanusiaan supaya bisa bertemu langsung dengan manusia yang berdosa. Tetapi yang dia sangat kasih dan yang dia telah ciptakan. Bahkan dia rela datang dalam kemiskinan, kerendahan hati, rela berkorban, mati buat manusia berdosa. Daya tarik menyelamatkan manusia lebih kuat daripada rasa nyaman di surga. Oh, betapa mulia kasih Yesus. Oh, betapa mulia Allah yang kita sembah. Orang-orang muda yang saya mau kasih tahu. Kadang-kadang kita ketika kita sudah masuk dalam gereja yang sudah diisi dengan AC, gereja yang hari-hari kita ketemu, oh kita dibangun kerohanian kita, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki reformasi kesehatan, kita memiliki hidup yang tanpa dosa, kita sudah memiliki gaya hidup yang tidak terlalu tertarik lagi dengan dosa. Tapi itu bukan rasa nyaman yang sejati. Ya, mungkin kita nyaman, ya, kita hidup dalam lingkungan yang tanpa dosa. Tapi saudara, kalau ada di luar dari gereja kita yang akan binasa, kalau kita tidak pergi menjangkau mereka, harus ingat pikiran dan perasaan Yesus. Kita tidak nyaman di gereja. Kita harus pergi. I will go. Yesus juga demikian. Bagi Yesus kenyamanan di sorga itu bukan satu kenyamanan yang sejati. Sementara ada satu planet bumi yang sedang binasa. Kalau dia tidak segera datang berkorban, maka akan hilang selama-lamanya. Inilah pikiran dan perasaan Yesus. Orang-orang muda. IYC, ingat ini baik-baik. Ya. Saudara, ketika saudara menginjil, saudara bukan mengejar target organisasi. Ketika saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk pergi, bukan untuk memenuhi target gereja atau target conference atau mission. Tapi ini tujuannya. Allah dapat menjangkau tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Betul. Tetapi kenapa dia buat itu? Untuk menumbuhkan karakter seperti karakter Kristus. Kita harus terlibat di dalam pekerjaannya. Supaya kita akan masuk ke dalam sukacitanya, yaitu sukacita melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Kita harus berpartisipasi di dalam pekerjaannya untuk penebusan mereka. Saudara-saudara, kalau ketika kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang I will go, this is not about the organization. This is about to develop
karakter like Christ. Ini bukan tentang organisasi ketika kita bicara tentang pergi untuk menjangkau orang. Ini berbicara tentang menumbuhkan karakter Kristus yang harus dibentuk di dalam diri umat-umatnya yang siap masuk dalam kerajaan surga. Karena hanya karakter yang dibentuk sesuai dengan karakter Kristus, itulah yang membuat kita layak diterima dan masuk dalam kerajaan surga. Dan salah satu pembentukan karakter Kristus, kita harus terlibat dalam pekerjaan misinya. Amin. Ini yang kita harus ingat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus waktu di dunia ini tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya Yesus katakan, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kenapa? Karena dia mau selalu menjangkau orang. He always go, ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Jadi saudara, ada ladang begitu luas, tapi pekerja sedikit. Sebenarnya bukan sedikit, belum banyak yang mau terlibat. Masih kita sibuk, terlalu sibuk hanya di dalam. Tetapi firman Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan itulah saudara dan saya. Saudara, Ellen G. White, halaman 180, amanat kepada orang muda, dikatakan dengan satu tentara, pekerja-pekerja sebagaimana orang-orang muda kita, kalau dididik dengan betul, akan disediakan betapa lekas pekabaran tentang juru selamat yang sudah disalibkan, bangkit, dan akan datang, disampaikan ke seluruh dunia. Jadi kalau kita orang-orang muda, termasuk Indonesia, dan dididik dengan betul, maka dikatakan betapa lekas pekabaran tentang juru selamat ini sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudara, kita harus bangun. Kita harus siap untuk melakukannya. Nah, ini teguran dari hamba Tuhan, Ellen G. White, dikatakan, berdoalah lebih banyak daripada engkau menyanyi. Bukankah engkau lebih perlu berdoa daripada menyanyi? Orang-orang muda, laki-laki dan perempuan. Tuhan meminta engkau supaya bekerja. Bekerjalah bagi Dia. Adakanlah perubahan yang besar dalam cara kehidupanmu. Saat engkau perlu melakukan satu pekerjaan yang tidak bisa dibuat oleh mereka yang melayani dengan perkataan dan pengajaran. Mendekati golongan orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh pendeta. Kenapa orang-orang muda perlu banyak berdoa? Dia tidak cukup berdoa untuk dirinya sendiri. Dia harus punya waktu berdoa untuk Tuhan pakai bertemu dengan orang-orang yang haus akan kebenaran Tuhan. Bertemu dengan mereka yang membutuhkan ketika kita datang mendekati mereka. Melayani dan mengajar. Sehingga ada kelompok yang tidak bisa didekati oleh pengkhotbah, bahkan oleh pendeta. Tapi orang-orang muda bisa melakukan. Makanya Ellen G. White katakan, berdoalah lebih banyak daripada engkau menyanyi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sedikit bersaksi. Ya. Saya ingat dulu waktu kami tugas di satu pulau, ya, pulau ini, Pulau Flores. Saudara, saya ditempatkan di daerah itu, pada waktu itu masih muda. Dan kalau saya ingat waktu lalu, ya, kami punya angkatan, kalau dulu jurusan ekonomi, tamat langsung, kalau bekerja dia minimal gaji 800 sampai 1 juta atau 1,5 juta. Kami dulu hanya gaji 80.000. Ya, tetapi saya ditempatkan satu pulau, di mana saya harus pelayanan ke 3 pulau paling sedikit. Dan itu menggunakan kapal. Dan pada saat itu saya baru tahu kenapa saya ditempatkan di situ.
Rupanya untuk sekian tahun tidak ada orang-orang yang dimenangkan dalam baptisan. Lalu kemudian setelah beberapa bulan saya bekerja, saya sudah bikin care group, kelompok-kelompok untuk pendalaman Alkitab. Ternyata tidak mudah memenangkan mereka. Tidak ada yang mau menerima ketika dibikin panggilan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak lama kemudian saya dapat kena malaria. Dan hampir mati, saudara. Waktu itu saya baru menikah, dan saya sering tinggalkan istri saya. Hari Minggu saya harus berangkat ke satu pulau, naik kapal. Karena kami tidak bisa berangkat berdua, karena terbatas biaya. Jadi istri saya harus tinggal. Lalu kemudian pulang hari Selasa, karena hari Rabu malam untuk gereja. Kamis berangkat lagi, Jumat pulang. Dan perjalanan sering kami jalan kaki berkilo-kilometer. Dalam panas, karena daerah itu daerah panas terik. Tapi saya mengingat seperti yang Yesus miliki. Dia mau tanggalkan surga untuk keselamatan orang lain. Setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkan orang-orang yang haus. Dan memang Tuhan tunjukkan. Tapi sudah sekian bulan, bahkan sudah sampai 6 bulan, saya sudah bekerja, Tuhan tidak tunjukkan orang-orang yang mau menerima baptisan. Sampai satu saat saya menangis di gereja. Saya bilang, Tuhan, saya tidak minta apa-apa. Saya minta jiwa kepadamu, Tuhan. Tunjukkan itu. Dan Tuhan luar biasa. Waktu saya ada pertemuan di Kupang, maka pimpinan ketemu dengan saya, dia katakan, Pak Wenas, ini ada orang yang kelihatannya baru tamat sarjana bahasa Inggris di kota Kupang. Dia mau pulang ke kampungnya, dan dia sudah belajar suara nubuatan. Dalam hati saya, inilah yang Tuhan sedang jawab dalam doa saya. Kemudian saya berdoa lagi, Tuhan, inikah doa-doa yang selama ini saya layangkan? Dan benar begitu pulang, saudara, kembali ke pulau itu, perjalanannya 24 jam, 1 hari 1 malam naik ferry. Besok paginya, saya berdoa, saya katakan kepada istri saya, ada orang yang kelihatannya Tuhan sudah tunjukkan. Dan benar, waktu saya sampai ke tempat itu, saudara, saya ketuk pintu dari depan, tidak ada yang buka. Lalu tiba-tiba muncul dari samping orang tersebut. Siapa ya? Saya kata, oh saya Pak Roni Wenas, saya dari Gereja Advent. Oh silakan Pak, kami ada di belakang. Jadi saya dibawa ke belakang. Dan waktu saya sampai di belakang, saudara, saya terkejut. Karena mereka ada sekitar 8 orang sedang duduk membuat lingkaran. Dan orang muda ini yang baru tamat sarjana bahasa Inggris, dia sedang mengajarkan suara nubuatan. Dan saat itu dia sedang mengajarkan tentang pelajaran Sabat. Hati saya begitu merinding. Saya bilang, luar biasa Tuhan ini. Saya tanya kepada dia, sedang bikin apa? Oh Pak, terima kasih Bapak datang, Tuhan sudah buka jalan. Kelihatannya kami sedang belajar tentang Sabat, dan Pak Pendeta sudah hadir. Boleh terangkan ini kepada kami, keluarga kami. Dan akhirnya saya terangkan. Dan benar, sudah sekian bulan kami bekerja, cari sana-sini, dan sudah ada orang-orang yang belajar. Tapi Tuhan tunjukkan yang lebih hebat. Ada sekitar 7 orang, bahkan 8 orang belajar dan haus. Dan akhirnya di penghujung daripada itu, mereka ini menerima baptisan. Saya ingat waktu itu ada baptisan sekitar 7 orang. Memang dari mereka belum semua orang, ada 4 orang dari mereka dulu, lalu yang 3 dari anak anggota. 7 orang. Saudara, kita tidak pernah sangka untuk bertahun-tahun tidak ada orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Tapi kalau kita mau pergi, kita mau berdoa lebih banyak, Tuhan akan bukakan jalan. Anak-anak muda di pagi ini, ketika kita merasakan mercy, anugerah Allah yang menjamah hidup saya, menghidup dalam hidup kita, kita harus bergerak lebih banyak. Ya, saudara, ini salah satu peristiwa di Sentul tahun ini sebelum terjadi COVID. Kami diundang di Sentul dan bertemu dengan pimpinan negara. Kenapa saudara? Ya, bersama Kak Daisy. Karena pelayanan kita kepada orang-orang tuli. Saudara, untuk sekian lama saya berdoa dan Tuhan pertemukan saya dengan Daisy, lalu kami mengadakan pelayanan dan akhirnya saudara-saudara tahu Tuhan membawa kita untuk banyak menjangkau teman-teman tuli. Dan kami tidak pernah berdoa untuk bertemu dengan pimpinan negara kami. Tetapi oleh karena pelayanan yang begitu tulus, dan akhirnya Tuhan tunjukkan
Ya, saya sering tidak menyangka hal ini. Waktu itu Daisy pergi ke Mongol oleh karena pertolongan Tuhan dengan biaya yang kami tidak miliki tapi Tuhan yang sediakan. Lalu dia mendapat champion di Mongol mewakili negara Republik Indonesia untuk kebencanaan. Lalu pulang dari sana saya katakan kepada Kak Daisy, tujuan kita yang utama bukan mendapat piagam. Walaupun itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Selamat. Tapi tujuan kita yang utama adalah membawa jiwa-jiwa itu untuk mengenal Kristus. Oh pendeta, bagaimana caranya? Nah, karena kamu tanya bagaimana caranya, saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Yang saya tahu, mari kita berdoa. Kami berdoa di kantor saya bertelut. Saya bilang, Tuhan, tunjukkan caramu untuk menjangkau teman-teman tuli ini. Dan puji Tuhan, pada waktu kami berdoa, minggu depan ada 2 orang tuli menelpon, kami ingin bergabung dalam pelayanan di Unspoken Ministry. Oh, kemudian dia lapor kepada pendeta, bagaimana caranya? Aduh, saya juga bingung. Tapi saya bilang, oke, kebetulan kita mau ada KKRNet Pemuda. Bagaimana kalau mereka menjadi translator di TV Hope Channel? Lalu ditawarkan kepada 2 orang tuli ini. Lalu bilang, oh, kami mau katanya. Akhirnya datang, saya bilang, oke, ketika kalian mau, pertanyaannya, tahu nggak yang mau ditranslate apa dalam bahasa isyarat Indonesia? Oh, kami tidak tahu. Nah, yang kalian mau translate adalah Bible Doctrine dari gereja kami. Kalau kalian mau mentranslate, kalian harus belajar dulu. Karena kalau kalian tidak belajar, nanti mentranslate tidak tahu bagaimana caranya. Oh, kami mau. Dan akhirnya kami belajar dengan 2 orang tuli ini. Namanya Alex dan Vera. Dan pada waktu belajar, saya terkejut. Mereka terkagum-kagum akan pekabaran 3 malaikat ini. Akan doktrin gereja kita. Dan akhirnya mereka bilang, pendeta kami percaya. Dan pada waktu mereka mentranslate di Hope Channel Indonesia, pertama kali Hope Channel Indonesia itu punya translate Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Hati kami terjamah. Puji Tuhan. Walaupun pada saat itu mereka belum langsung menerima baptisan. Tapi kami terus berdoa dan membimbing. Akhirnya setelah 5 bulan, mereka pun menerima baptisan yang kudus. Saudara-saudara, ini adalah satu momentum yang saya pikir kalau semua orang muda bergerak di segala bidang, maka pekerjaan ini pesat. Dan saudara, dari 2 orang ini, saudara, tiba-tiba ada orang yang mau dimenangkan. Dan kemudian bertambah, mereka undang teman-teman mereka. Lalu mereka undang lagi orang-orang di Kalimantan, di Balikpapan. Akhirnya ada sekitar 7 atau 8 orang menerima baptisan lagi. Dan kemudian di Jakarta tambah dari hari ke hari. Bahkan kemarin waktu AI Kampore, di masa-masa COVID, ada 2 lagi yang dimenangkan di Jakarta. Saudara, akhirnya dibuka gereja tuli di Jakarta dan di Balikpapan. Dan sudah juga sempat dibuka di Serang. Saudara, saya mau ceritakan ini bukan soal bagaimana hebatnya pekerjaan ini, tetapi bagaimana hebatnya Roh Kudus itu menuntun dari yang tidak ada menjadi ada. Roh Kudus itu menuntun ketika hati kita dibuka, ketika pikiran kita dibawa kepada pikiran Yesus Kristus. Yaitu Yesus mau kita seperti Dia. Saudara-saudara, orang-orang muda IYC, inilah saatnya kita harus I will go. Ya, kita betul-betul perlu dibangun kerohanian. Kita perlu ada pelajaran Alkitab, pendalaman doktrin, pendalaman tentang akhir zaman, pendalaman tentang reformasi kerohanian dan reformasi kesehatan. Tapi jangan lupa, pikiran dan perasaan Yesus yang utama. Dia tidak nyaman di surga, melihat dunia yang akan binasa. Dia tanggalkan kenyamanan itu, pergi menjangkau orang-orang berdosa. Dan kutipan terakhir, dikatakan, we have a most solemn message to give to the world. But too much time has been given to them who already know the truth. Kita punya satu pekabaran yang begitu suci yang harus diberikan kepada dunia. Tetapi terlalu banyak waktu diberikan kepada mereka yang sudah lama mengenal kebenaran Tuhan. In the place that we have to spending time on those who have been given opportunity to learn the truth,
Ya, dikatakan di satu tempat yang kita sudah habiskan waktu bagi mereka yang mendapat kesempatan-kesempatan untuk belajar kebenaran, seharusnya katanya, go to the people who have never heard your message. Terlalu banyak kita punya waktu kumpulan-kumpulan ini begitu mempelajari pelajaran kebenaran, habis waktu kita kalau kita tidak pergi ke mereka yang belum pernah mendengarkan pekabaran kita. Ini hambaran hamba Tuhan Ellen G. White dalam Evangelism tahun 1896. Saudara, saya tidak katakan bahwa kita tidak penting belajar. Harus. Karena hanya dengan belajar tabiat kita dibentuk. Dengan banyak berdoa, kerohanian kita dibangun. Tetapi jangan terlalu banyak waktu hanya untuk itu. Harusnya kita lebih juga punya waktu. Go to the people who never heard your message. Kiranya pelajaran ini menolong kita, Indonesia Youth for Christ. Pikiran dan perasaan Yesus harus menjadi bagian kita. Go to the people who have never heard your message. Tuhan akan menolong. Dan lihat, ketika itu kita lakukan, Tuhan akan menyediakan jiwa-jiwa yang haus selama ini. Dan Dia akan datangkan. Bukan bekerja untuk organisasi yang utama, tapi untuk membentuk tabiat Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Kiranya rahmat Tuhan menjamah hidup kita dan membangun kita termotivasi. Dengan kita mengikuti program selama beberapa hari dengan program ini, mari kita siapkan hati kita untuk pergi kepada mereka yang belum pernah dengar pekabaran Tuhan ini. Amin. Baik, terpujilah Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan. Terima kasih juga Pendeta Reni Wenas untuk firman yang boleh dibagikan. Dan saat ini saya kembali ingin mengundang Pendeta Reni Wenas untuk boleh membuka secara resmi acara IYC kita, dan juga untuk boleh menyerahkan di dalam doa untuk membuka acara kita. Saya persilakan Pendeta Reni Wenas. Baik, kami dari atas nama Pemuda Advent UD Indonesia Kawasan Barat mengucapkan selamat, dan kiranya acara pelayanan IYC untuk kita dibangun kerohanian kita hari ini kita boleh buka di dalam Tuhan, dan saya akan bantu di dalam doa, dan biarlah kita dalam acara ini betul-betul hati kita dibuka untuk kebangunan rohani, mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus, tabiat kita makin dibentuk seperti tabiat Kristus, dan jangan lupa setelah kita merasakan pengalaman rohani dengan Yesus, ingat pikiran dan perasaan Yesus. Mari kita pergi untuk mereka yang haus akan kebenaran Tuhan. Dari mana kita ketemu mereka? Minta sama Tuhan. Minta sungguh-sungguh, Tuhan akan pertemukan. Selamat buat program ini, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Tuhan akan terus menolong, memberkati pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam program ini. Tuhan akan memberikan kehadiran Roh-Mu yang kudus, terjadi kebangunan rohani yang nyata buat orang-orang muda, karena supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, hati kami makin hari makin dibersihkan oleh anugerah Yesus Kristus, dan kami akan merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya satu hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Dan kami perlu menyadari hari-hari ini semakin dekat kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Biarlah terjadi satu kebangunan rohani yang meluas dari acara ini, dan akhirnya juga kami Tuhan pakai menjadi sarana untuk bekerja menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.